Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Hari ini di tanggal 7 ya? 7. Hari ini tanggal 7 Oktober. Tepatnya di bulan Oktober 2023 berada di Stadion Masjid Wisnu Saputra. Tadi habis mengadakan pertandingan ya? Ya. Pertandingan Friendly match yang usia 15 sama 17 untuk persiapan Piala Suratin U15 17 Jawa Barat. Oke. Terus tadi tuh sebelum pertandingan coach lihat sendiri gimana persiapan para pemain sendiri? Ya memang kita di hari Sabtu ini kan jadwalnya latihan Persecure Development Football Academy. Jadi memang tadi ada keterlambatan kedatangan dari tim tamu, tapi ya kita harap maklum karena mereka dari Cirebon jauh ya. Jadi tetap kita jamu. Tadi kita start habis asar. Jadi kita main 2 tim, masing-masing usia 15 tahun dan 17 tahun. Alhamdulillah hasilnya positif. Kita dapat melihat perkembangan anak-anak Persik Kuningan, terutama 15-17 ini makin memahami filosofi sepak bola yang kita bawa, yang kita bangun. Kemudian progresnya baik secara fisik, taktik, teknik dan mental sudah mulai terlihat. Terus tentang apa mengenai masalah filosofi sepak bola, coach sendiri punya pandangan seperti apa nih? Ya namanya pelatih sepak bola itu pasti dia akan membawa filosofi bermain. Jadi sebuah filosofi itu dibutuhkan untuk seorang pelatih agar dalam melatih itu dia punya pagu, dia punya arah, dia punya pegangan. Jadi selain punya pegangan, dia punya arah tujuan. Nah disitulah nanti dari filosofi itulah nanti lahir program latihan, periodisasi, kemudian cara berlatihnya, kemudian periodisasinya, kemudian programnya, dan cara ciri khas bermainnya nanti pasti akan terlihat. Terus menurut coach sendiri gitu, melihat tadi permainan apa yang barusan itu, menurut coach sendiri tim yang coach asuh sendiri kayak gitu ya, mendidik sendiri kayak gitu, sudah menunjukkan bentuk kepuasan menurut coach sendiri gitu. Jujur kalau secara secara keseluruhan itu saya masih meraba ya, artinya dalam ini PYD ini Persecure Development Football Academy ini kan baru berjalan mungkin kurang lebih 7-8 bulan. Jadi mereka sudah dapat raport di catur bulan pertama. Kita masih terus membangun sistem ya, yang ingin kita bangun, sistem of play, style of play sesuai dengan filosofi Hasan yang saya bawa gitu kan. Nah, tapi tujuannya bukan hanya sistem ini yang ingin saya masukkan, tapi juga lebih ke kan yang namanya akademi sepak bola itu kan individualnya kita bangun ya, baik dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental ya, terus kemudian attitude-nya, karakternya gitu kan. Jadi salah satu visi misi kita di Persecure Development ini adalah menciptakan pemain yang punya ciri khas, kemudian kualitas ya, kemudian punya karakter yang baik ya. Terus juga kita menciptakan tim yang baik, tim yang bagus, tim yang bermental juara, mental pemenang ya. Jadi karena kenapa harus punya tim juga, karena percuma kita punya individu bagus, kita hanya ekspor pemain, tapi nama Persiknya sendiri atau tim Persiknya sendiri mainnya berantakan kan gitu. Jadi sekaligus kita bangun antara individu dan timnya seperti itu. Terus tadi sempat berapa kali pertandingan ya? 2 kali ya? 2 kali, tadi 2 kali. Yang pertama itu usia berapa? Yang pertama itu usia 15 tahun, kelahiran 2008, 2009 ya. Kemudian yang kedua itu kelahiran 2006, 2007. Coach sendiri kelahiran tahun berapa? Dan pertama apa sih namanya masuk di
sekolah sepak bola itu kan tadi tahun berapa? Tahun 94. 94. Oke, 94. Saya kelahiran 85, waktu itu sekitar 8 sampai 9 tahun. Tapi sebelum itu juga saya sudah main bola, cuman begitu masuk SSB itu di sekitar tahun 94 sampai tahun 99. Karena 2000 itu saya sudah mulai merantau di Bandung, SMA di SMA Negeri 18. Sebelumnya di SMA Negeri 1 Kuningan, kemudian ke SMA Negeri 18 dan lulus di sana, masuk di Persib Junior 3 tahun. Dan alhamdulillah sebagai pemain banyak pengalaman yang bisa saya bawa sekarang untuk jadi pelatih. Karena dulu kan kita sempat juara nasional di Liga Bogasari Piala Suratin, kemudian di Porda Indramayu, ya. Kemudian saya ikut Prapon Jabar, terus juga ikut di tim nasional under 20 atau 21, dan kemudian masuk di tim profesional di Liga, gitu kan. Sampai akhirnya saya kembali ke Kuningan dan pensiun di Persib Kuningan. Terus ada audiens juga yang nanya katanya kemarin tuh sempat apa namanya ngambil lisensi ya, sekolah lisensi kepelatihan kayak gitu. Di mana itu? Kebetulan istri saya orang Cilacap, jadi lisensi D saya ambil di Askam Cilacap. Waktu itu ada lisensi gratis dari Askam Cilacap. Walaupun secara Jadi itu kayak soal membuka jalan gitu. Walaupun waktu itu mungkin saya bisa langsung ke CAFC, tapi saya pengen tahu dasar-dasarnya dulu sampai di bawah, melatih itu seperti apa. Akhirnya saya dapat beasiswa itu, dapat lisensi D dari Askam Cilacap, dan alhamdulillah dapat instruktur yang bagus ya, yang disiplin, itu Coach Sartono Anwar, itu ayahnya Coach Nova Arianto, asisten pelatih timnas. Itu orang disiplin bagus, coachnya beliau. Kemudian di AFC saya di Semarang, ikut rekomendasi Askam Cilacap juga. Kemudian itu di tahun 2017, jadi D 2016, kemudian 2017 saya ke C, kemudian 2021 saya naik ke B. Alhamdulillah saya naik ke B sekarang, dan insya Allah target saya tahun depan saya pengen ke A. Terus punya harapan nggak sih buat apa sih, pengen gitu, punya keinginan buat melatih apa sih tim-tim kayak lokal, kayak maksudnya dalam lokal arti kalian itu kayak mungkin Persib Bandung atau Persija mungkin kayak gitu, punya nggak harapan gitu? Itu menjadi mimpi saya, salah satu mimpi saya untuk bisa saya wujudkan, karena saya selalu punya motivasi lebih, saya selalu punya keyakinan, tekad bahwa jika semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian diniatkan dengan baik, ikhlas, insya Allah pasti tercapai. Dulu juga orang tidak ada yang menyangka saya bisa masuk timnas under 20, apalagi pelatih adalah pelatih asing terbaik. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih bisa bernapas di alam dunia ini. Jadi insya Allah suatu saat saya akan melatih Persib Bandung, mungkin beberapa klub Liga Indonesia 1. Amin. Manjada wajadah. Tim nasional Indonesia juga. Ya, manjada wajadah. Bismillah, billah, alhamdulillah. Ya. Terus apa yang membuat coach sendiri termotivasi gitu sampai semangat ini? Mungkin kan orang-orang sukses di luar sana ada yang orang yang berperan penting di belakangnya gitu. Coach sendiri siapa? Ya, bagi saya sosok ibu adalah support yang besar ya. Ibu, kemudian almarhum ayah, kemudian istri tercinta, anak, dan ya alhamdulillah orang-orang terdekat saya, saudara-saudara saya, dan banyak teman-teman yang support dengan jalan saya gitu. Walaupun saya hidup profesional di sepak bola gitu kan, tapi kan dalam keadaan seperti kita ini di kampung gitu kan, kota kecil gitu kan, yang tidak melimpah secara materi gitu kan. Tapi alhamdulillah selama ini berkah barokah, mungkin karena niat saya yang tetap lurus gitu kan, ingin membuat yang terbaik, semuanya bisa berjalan dan masih tetap berjalan sampai saat ini. Terus kembali lagi, saya nggak bosan-bosannya nanyain buat harapan ke depannya.
ini benar-benar pengen tahu gitu harapan kedepannya itu kayak gimana untuk Persik Kuningan dan untuk karir bagaimana? Ya ini yang saya bilang tadi bahwa untuk Persik Kuningan saya ingin Persik Kuningan ini bangkit kembali disegani, ya bisa memproduksi pemain yang bagus yang bisa diekspor kemana-mana gitu kan. Kenapa? Karena Indonesia ini tidak kekurangan talenta. Mungkin hanya kita perlu benahi mentalitasnya, kita benahi infrastrukturnya dan kepeduliannya kepada sepak bola terutama ya, baik dari sisi stakeholdernya, mungkin dari para petingginya, mungkin dari pemiliknya. Dan salah satunya kan pasti kan pemiliknya adalah Bupati Kuningan ya kan, klub plat merah ya kan. Jadi mudah-mudahan ada kepedulian dari Pemda sendiri terhadap Persik ini makin besar gitu kan, dengan bangkitnya prestasi Persik gitu kan. Jadi saya berharap Persik ini bisa tembus ke profesional gitu kan, dan memiliki pembinaan yang terstruktur. Youth development yang sekarang kita jalanin ini sudah sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena belum tentu di klub-klub besar Liga 1 punya youth development yang rapih dari mulai grassroots, kemudian 13, 15, 17, naik ke selection, kemudian ke senior. Ini udah sangat luar biasa. Dan untuk harapan pribadi, setelah Kuningan ini mungkin bangkit dan akan menjadi kekuatan yang baik sepak bola yang bagus gitu kan, nah, baru saya akan mencoba mencari karir sendiri. Jadi saya akan mungkin tidak pergi secara filosofi ya. Artinya gini, badan saya mungkin pergi. Artinya pergi itu saya mungkin di klub lain atau di timnas Indonesia atau gimana mungkin ya. Bismillah ya. Tapi saya akan tetap ada untuk Kuningan. Jadi kecintaan saya di Kuningan ya. Kecintaan saya tetap di Persik Kuningan. Okay. Nah, ibu saya ada di situ, ayah saya ada di situ, keluarga saya ada di situ, dan jujur. Kelahiran juga ya. Ya, jujur saya cinta. Oke. Terus harapan untuk masyarakat nih supaya mereka tergerak gitu loh. Karena yang kita lihat sama-sama juga kan ya agak kurang gimana gitu. Ya, jujur kalau namanya kontroversi itu wajar. Karena dulu kan Persik Kuningan ini kan belum ada akademi sepak bola, kemudian ada sekarang katanya berbayar segala macam. Karena ini sepak bola sudah menjadi industri, kemudian masyarakat juga akan paham dengan sendirinya bahwa mencari ilmu itu kadang berbayar, tidak gratis ya kan. Terus kami juga hidup di profesional di sepak bola, artinya kami juga punya anak dan istri sama seperti masyarakat juga yang biasa kan. Jadi di luar kami adalah sebagai pelatih, juga di luar itu adalah kami manusia biasa yang punya keluarga yang harus dihidupi gitu kan. Jadi saya rasa lambat laun mereka akan paham gitu kan. Dan saya sih berharap sekarang dengan promosinya tahun ini Persik ke Liga 3 Seri 1 justru ini akan memantik semangat mereka untuk kembali berduyun-duyun seandainya misalkan Persik ditunjuk kembali menjadi tuan rumah di gelaran Liga 3 Seri 1 itu. Jadi seperti itu pemirsa, buat bincang-bincang atau wawancara kita kali ini gitu, panjangnya lumayan kayak gitu. Coach, terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Persik Kuningan dan coach sendiri terus para pemainnya juga gitu. Amin. Sukses semua gitu. Amin. Ya, saya minta doa dan dukungannya dari semua masyarakat Kuningan bahwasanya jika ada memang sesuatu yang kurang berkenan atau apa, mohon dimaafkan, mungkin kesalahan dari saya. Tapi yang jelas niat ikhlas, niat tulus saya hanya untuk sepak bolaan Kuningan ini lebih maju lagi, lebih bangkit lagi. Dan kalau ada apa-apa lebih bagus tabayun, bertanya langsung atau mungkin datang ke sekretariat kami. Dan kalau misalkan memang anak-anaknya dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini pengen gimana caranya masuk di Akademi Persik, silahkan tinggal datang aja ke sekretariat Persik di Kompleks Stadion Mashud di Jalan Siliwangi Kuningan. Terima kasih.